Oke, terima kasih. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi sahbihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah. Sebelumnya yang saya muliakan seluruh rekan-rekan sahabat BSI, sebelum acara kita mulai untuk kultum kali ini, marilah kita bersama-sama untuk mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan dan juga banyak sekali kenikmatan. Shalawat serta salam tidak lupa kita haturkan kehadirat junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang juga semoga kelak di yang akhir kita mendapatkan syafaat atau pertolongannya. Allahumma amin. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan sedikit sharing tentang sholat dan juga rukun-rukun sholat secara ringkas saja. Karena kenapa sholat? Karena sholat itu adalah ibadah yang paling penting ya, yang kita tentu saja umat Islam itu dituntut untuk menjalankannya. Sebelum saya mulai, materi yang ingin saya share ini adalah saya ambil dari buku yang berjudul Seri Fikih Kehidupan nomor 3, yaitu Sholat, yang dikarang oleh Ahmad Sarwat, LC dan LCMA, keluaran Rumah Fikih Publishing, cetakan Juni tahun 2019. Oke, seperti yang kita tahu bahwa sholat itu wajib. Banyak sekali dari dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa kita diwajibkan atau perintah Allah SWT yang mewajibkan kita untuk sholat. Salah satunya adalah di surat Al-Hajj yaitu ayat 78 yang kurang lebih artinya adalah maka dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, atau bahasa Arabnya kurang lebih aqimus shalah wa atuz zakah. Sedangkan pada hadis yaitu atau ucapan yang diucapkan oleh baginda Rasulullah, salah satunya adalah hadis yang berbunyi yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, berkata bahwa Rasulullah bersabda, Islam itu didirikan di atas 5 hal, yaitu syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah, asyhadu alla ilaha illallah, dan Muhammad utusan Allah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu menegakkan salat, menunaikan zakat, haji, puasa di bulan Ramadan. Hadis ini terdapat diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, untuk rukun salat sendiri, rukun itu berasal dari bahasa Arab, yaitu yang berarti sudut ataupun tiang dalam suatu bangunan. Sedangkan rukun dalam istilah fikih sendiri adalah segala sesuatu yang membuat sesuatu tidak akan terwujud tanpanya. Sehingga ketika kita berbicara tentang rukun sholat, maka rukun sholat didefinisikan sebagai bagian atau fundamental, bagian yang dasar yang harus dikerjakan ketika sholat, dan jika rusak sesuatu tersebut atau tidak dikerjakan, maka rusaklah atau batal seluruh sholatnya. Maka penting sekali kita memahami tentang rukun sholat ini. Di sini saya akan sedikit menyampaikan tentang beberapa rukun sholat berdasarkan beberapa pandangan atau mazhab fikih. Seperti yang kita ketahui ya, untuk mazhab fikih sendiri yang dianut oleh kebanyakan mayoritas Muslim, yaitu ada 4, yaitu mazhab Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi, lalu ada mazhab Imam Maliki, lalu ada mazhab Imam Syafi'i, dan mazhab Imam Hambali. Untuk masyarakat muslimin yang banyak menganut atau mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah, kebanyakan adalah di daerah Turki, Afghanistan, Mesir, dan lain-lain. Untuk mazhab Maliki yaitu ada di Arab Saudi, di bagian Madinah, Tunisia, Libya, dan lain-lain. Untuk mazhab Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i seperti yang kita ketahui banyak di daerah kita sendiri di Indonesia, di daerah Asia Tenggara, Suriah maupun Yaman, yaitu di bagian Hadramaut.
Sedangkan untuk mazhab Imam Hambali sendiri merupakan mazhab resmi kerajaan Saudi Arabia. Sedangkan menurut beberapa imam tersebut atau ulama-ulama yang menganut ke pendapat fikih keempat imam tersebut, ada beberapa perbedaan untuk menentukan rukun sholat. Seperti misalkan pada menurut ulama-ulama Imam Abu Hanifah mengkategorisasikan rukun sholat sebanyak 6, sedangkan pada mazhab Imam Maliki 14, sedangkan pada mazhab Imam Syafi'i ada yang mengelompokkan 13, 14 ataupun 17. Sedangkan untuk Imam Hambali sebanyak 13. Mari coba kita lihat poin-poin rukun salat menurut mazhab Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Ada 6, yaitu takbiratul ihram, berdiri, lalu membaca ayat Quran, ruku, sujud, lalu duduk tahiyat akhir. Pada mazhab Hanafi sendiri untuk bacaan Fatihah atau ayat Fatihah tidak merupakan rukun sholat, namun merupakan wajib. Jadi jika tidak dibaca bukan merupakan sesuatu yang bisa membatalkan sholat, namun tidak melakukan suatu kewajiban. Begitu juga dengan niat. Mungkin kalau untuk niat mungkin ini tidak termasuk rukun, tetapi mungkin termasuk syarat sholat karena tidak dilakukan ketika sholat, tetapi sebelum sholat, sehingga termasuk kategori rukun. Mungkin nanti jika ada yang Ustadz atau teman-teman yang mungkin memiliki dari daerah Afghanistan atau Turki yang memiliki mazhab Hanafi dan paham tentang fikih mazhab Hanafi, bisa ditanyakan secara lebih lanjut. Lalu untuk selanjutnya adalah mazhab Maliki. Mazhab Maliki ini memiliki sebanyak 14 pembagian dalam rukun sholat, seperti yang ada di depan rekan-rekan sekalian, yaitu niat, takbiratul ihram, berdiri, baca Fatihah, ya kurang lebih sama lah seperti mazhab Syafi'i yang selama ini kita ikuti. Karena Imam Maliki sendiri merupakan guru dari Imam Syafi'i, salah satu guru. Untuk selanjutnya, pembagian rukun sholat berdasarkan mazhab Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i sendiri adalah mazhab yang banyak diikuti oleh jamaah muslimin di Indonesia secara khusus, secara umum. Meskipun tidak semua orang Indonesia mengikuti fikih Syafi'i, karena sekarang banyak juga ustadz yang mungkin lulusan luar negeri yang mengikuti mazhab selain Imam Syafi'i lalu mengajarkan kepada murid-murid atau jamaahnya. Nah, untuk mazhab Syafi'i sendiri mengelompokkan rukun sholat menjadi ada tiga macam atau tiga versi, yaitu ada yang mengelompokkan menjadi 13, 14, dan juga 17. Secara esensial sebenarnya sama untuk poin-poinnya, hanya saja mungkin hanya perbedaan pengkategorisasian saja, tetapi secara esensi sama. Misalkan untuk yang 13 ini, untuk yang poin tumakninah itu tidak dimasukkan sebagai poin rukun sendiri, tetapi digabungkan dengan ruku, i'tidal, sujud, dan duduk di antara dua sujud. Begitu juga dengan yang poin mengkategorisasikan rukun sholat menjadi 17. Lalu yang terakhir adalah mazhab Imam Hambal atau mazhab Hambali mengkategorisasikan rukun sholat menjadi 13 poin. Itu takbir, takbiratul ihram, berdiri, baca Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud, dan selanjutnya lain-lain. Untuk niat pada mazhab Hambali tidak mengkategorisasikannya sebagai rukun, tetapi sebagai syarat, sehingga ketika niat itu tidak dilaksanakan, maka itu tidak melakukan syarat sah sholat, bukan termasuk rukun. Sehingga sedikit perbedaan dengan mazhab Syafi'i, tapi secara umum sama ya, karena memang Imam Hambali sendiri juga merupakan salah satu murid dari Imam Syafi'i. Dari poin-poin yang bisa kita simpulkan dari beberapa paparan singkat tentang sholat dan rukun sholat, dapat kita ambil kesimpulan bahwa kita ketahui bahwa sholat itu wajib, dan sesuatu yang wajib maka kita sebaiknya benar dalam melakukannya dan
salah satu poin yang harus kita lakukan secara benar adalah rukunnya. Dengan mengetahui rukunnya, dengan benar melakukannya, maka mudah-mudahan kita bisa memenuhi apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW agar salat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ibadah salat merupakan salah satu ibadah yang nanti akan pertama kali ditanyai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua benar dan diterima untuk pelaksanaan salat kita. Lalu yang kedua adalah bijaklah dalam mensikapi perbedaan, karena memang ternyata dalam hal sholat satu hal pun banyak sekali pendapat para ulama yang berbeda, sehingga mungkin kita perlu banyak membaca untuk mengetahui variasi atau perbedaan dalam berbagai macam amal ibadah, sehingga pada akhirnya kita tidak mudah dalam menjudge atau menghakimi seseorang terhadap apa yang sedang dilakukannya. Saya kira poin itu saja yang ingin saya share di pagi hari ini, kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada kekeliruan, mungkin saya salah dalam membaca dan atau salah dalam memahami. Mohon maaf. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.